semangat ya. Kalau kalian semangat, juga tambah semangat. Saya mengerti teman-teman kalian mungkin lagi istirahat ya. Dengan hari ini ikut kegiatan lima prodi ya. Tapi yang hari ini hadir semoga nantinya tambah lebih semangat, tambah cerdas, tambah ilmunya berkah. Yang lainnya tentunya semoga lebih baik lagi. Hari ini akan dibahas tentang kendala optimalisasi fungsi birokrasi di Indonesia. Kendala birokrasi di Indonesia itu banyak sumbernya atau banyak variabelnya, yaitu ketika kita berbicara tentang birokrasi ada faktor atau variabel kendala di dalam birokrasi, yaitu pertama adalah ketika setelah reformasi birokrasi, yaitu pertama adalah reformasi birokrasi. Ini menjelaskan apa itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah regulasi yang terbaru setelah adanya regulasi orde lama dan orde baru. Kapan adanya reformasi birokrasi itu? Adanya reformasi birokrasi itu setelah tumbangnya orde lama, orde baru. Tumbangnya orde baru itu ketika pada tahun 1909. Ada faktor banyak. Kenapa reformasi di Indonesia harus ditumbangkan? Ada banyak hal yang harus kita pahami. Pertama, pada tahun 1997 sampai 98, anak-anak mahasiswa di Indonesia sudah memberikan informasi kepada negara, kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bagus, untuk memberikan keterangan, untuk memberikan pelayanan yang bagus. Yang kedua, memberikan demokrasi yang sepenuhnya, tapi tidak realisasi. Selama 32 tahun adanya orde baru itu, keinginan rakyat itu belum teroptimalkan. Jadi ini adalah suatu kendala. Kenapa birokrasi tidak berhasil atau belum optimal di Indonesia? Karena adanya katanya demokrasi Indonesia ini. Kita lihatnya implementasi tidak demokrasi. Gimana adanya demokrasi? Akhirnya pelayanan tidak optimal. Akhirnya tidak transparansi. Ya. Akhirnya pada tahun 1999 kendala yang tadinya ini tidak optimal ini, kendala yang karena otoriter, pada tahun 1999 ada reformasi besar di Indonesia. Akhirnya juga berdampak pada birokrasi di Indonesia juga mengalami reformasi. Salah satunya adalah adanya birokrasi yang transparansi. Ini pada tahun 1999 ya, sampai boleh dikatakan 2019. Ini masih boleh dikatakan Indonesia masih memakai reformasi yang belum manual, tapi menuju zero level 4. Ya, kalau sekarang 0,5 ya. Kalau sekarang 0,5. Sebelumnya, pada tahun 1999 ini adalah masih 0,2. Tahun 1999 aja, 2009 ini masih 0,3. Bahkan pada tahun sebelum COVID itu masih 2009 ya. 2019 ini masih kurang, benar masih tepat 0,4. Nah sebelumnya ini adalah 0,3. 2019 ini sudah Indonesia memakai sistem sudah mau menuju 0,4. Berlangsung cepatnya itu ketika pandemi COVID
awal-awal itu kan semua dunia bingung ya, termasuk Indonesia, kecuali mungkin universitas yang lembaganya besar seperti UNER, seperti UG, karena beliau sudah beradaptasi, sudah bekerja sama dengan luar negeri. Karena alhamdulillah selama PDI ini bisa mengatasi itu sudah titik 0,5. Itu sudah memakai itu menghadapi corona ini kita harus baik birokrasi namanya birokrasi pemerintah maupun birokrasi yang non pemerintah yang berbau COVID harus menyesuaikan dengan adanya reformasi birokrasi yang begitu cepat. Kalau tidak kita terhempas. Kalau sudah terhempas tidak bisa mengikuti dampaknya kepada SDM, kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada akhirnya kalau semuanya berdampak. Kalau sudah SDM tidak kreatif, tidak inovatif juga berdampak kepada kinerja. Kalau kinerja itu ada dampaknya, ada dua, kepada individu, kepada juga instansi. Akhirnya sampai hari ini juga kalau birokrasi pemerintah juga harus total, ya harus total, harus mengikuti. Kalau tidak kita sudah tidak bisa mengikuti tata kelola, ya tata kelola sumber daya manusianya itu tidak bisa optimal mengevaluasinya, mengkoordinasikannya, karena birokrasi hari ini harus pakar dengan zamannya. Hari ini zamannya apa? Zamannya hari ini ada fungsi birokrasi pemerintahan hari ini yang sesuai dengan 5 dan 0.0 adalah apa? teknologi. Dan kalau birokrasi kita pemerintahan tidak ada teknologi, kebijakannya seperti dulu masih misalkan masih manual, hari ini tidak regulasi sudah diputuskan ini barangkali kemudian bisa disebarkan seluruh Indonesia melalui WhatsApp, melalui karena sudah memakai IT yang canggih. Ini kendala salah satunya harus ada reformasi lokal dan harus ada regulasi dari pemerintah harus mendukung. Kalau pemerintah tidak mendukung dengan situasi dan kondisi zamannya juga nanti berdampak kepada pelayanan pada masyarakat. Karena salah satu yang dinamakan negara berkembang itu adalah bisa beradaptasi dengan zamannya, yaitu bisa kalau teknologi itu bukan bukan hal yang mudah biasa. Apalagi kelihatan banget Indonesia ini mengoptimalkan dengan adanya teknologi ketika adanya COVID-19. COVID-19 karena Indonesia baru optimal dalam melaksanakan teknologi tahun 2020. Ya COVID-19 itu kan adanya pertama di China, belum masuk di Indonesia. Di Indonesia masuknya ketika pada tahun 2020. Kemudian Maret masih ingat soalnya apa ya, waktu kan ada sejarah Februari akhir dari Solo, suatu organisasi dari Solo pulang 1 minggu atau 3 hari dari situ. Indonesia atau COVID yang mengawali katanya Solo masuk ya supaya teman-teman kita. Makanya sampai hari ini belum masih punya solusi COVID itu. Yang kembali ke salah satunya tadi adalah birokrasi, adalah reformasi ya. Lalu kalau reformasi ya kita harus beradaptasi dengan lingkungan zaman yang ada. Kalau ada masalah di dalam kita suci Al-Quran kita, bahwasanya siapa yang bisa beradaptasi dengan zamannya, dengan lingkungannya,
berhasil. Begitu pun organisasi, ya. Begitu pun negara, begitu pun birokrasi. Ya. Siapa suatu organisasi atau birokrasi yang dapat menyesuaikan dengan zamannya, maka organisasi tersebut atau birokrasi tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Tapi kalau organisasi tersebut kolot, ya kalau bahasanya kolot, tidak up to date, ya pasti dia terjadi tidak bisa mengikuti zamannya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Pertanyaan dulu sebelum dilakukan. Masih yang mana? Ya situ aku itu benar ini. Ya video pertanyaan kamu. Baik, Mas Rizky, saya Swazi. Ada yang bertanya? Oke, Mas yang luar? Ada yang bertanya? Monggo. Cara mengoptimalisasikan fungsi interaksi optimal. Oke, terima kasih, sangat bagus ya. Di dalam mengelola suatu organisasi atau birokrasi, bagaimana cara memfungsikan, mengoptimalkan suatu organisasi, suatu birokrasi itu yang efektif dan efisien lima. Pertama adalah kita ini yang pertama adalah memanusiakan manusia. Pertama adalah memanusiakan manusia. Karena berbicara organisasi ini ada 4 hal yang harus kita dalami, harus kita ada 4 variabel atau ada 4 faktor. Pertama adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia di sini adalah kita harus tahu ilmunya. Kalau ada permasalahan atau ada problematika di dalam suatu birokrasi, di dalam suatu organisasi, kita harus pegang apa? Ilmu. Kita harus punya ilmu. Sumber daya manusia tadi itu ya, harus mempunyai ilmu. Kenapa? Kalau ada permasalahan di dalam birokrasi itu solusinya harus berdasarkan dengan ilmu, jangan dengan ego. Kalau dengan ego pastinya nanti menentang, tidak mau beradaptasi dengan berorganisasi lagi, tidak mau masuk di birokrasi lagi. Makanya harus punya ilmu. Ilmunya ya salah satunya kita harus mengorangkan orang, menghargai orang, itu salah satunya indikatornya. Orang yang kedua adalah kita harus pertama tadi mempunyai ilmu. Yang kedua adalah bisa menguasai medan, memanusiakan manusia tadi itu. Bagaimana memanusiakan manusia itu bagaimana bukan? Ya kita harus memahami manusia itu beda ya. Sumber daya manusia dengan hewan, manusia dengan hewan tentunya berbeda. Makanya kita harus ingat dengan hati, dengan pelayanan yang baik, dengan positif thinking. Yang ketiga adalah kerjasama. Nah, kita organisasi ini cara mengatasi organisasi yang efektif dan siapa? Kita harus banyak dengan siapapun. Walaupun itu misalnya abang yang kurang baik organisasi, ambil pasti di dalam suatu organisasi misalkan ya, kamu punya organisasi abangan, namanya yang pasti di situ tuh ada yang baik. Makanya jangan mengotak-otakkan kerjasama. Semua kerjasama kita lakukan. Bidang apapun. Nah dari sini nanti kita dapat mengambil kebijakan, mengambil yang terbaik yang sesuai dengan organisasi kita. Artinya yang ketiga adalah jangan sampai kita ini berdiri sendiri, intinya sombong. Udah yakin bisa organisasi kita, itu yang kita baik. Teori yang terbaru di dalam jurnal yang terbaru, yang teori dynamic organization, yang namanya sekarang lagi tulis disertasinya ini mengenai teori dynamic organization. Jadi tidak ada organisasi
bahwasanya suatu organisasi yang bagus, suatu organisasi yang berhasil itu berhasilnya bukan individu, bukan diri sendiri, tetapi karena ada kerjasama dengan tim yang bagus. Dengan apa? Dengan organisasi, kerjasama dengan siapapun. Seperti misalnya contoh Mas Yanwar kemarin, saya yakin kemarin berhasilnya FPKI bukan yang mengerjakan satu orang, Mas Yanwar. Mas Yanwar yang sambutan, Mas Yanwar yang orang-orang, Mas Yanwar yang cari hotel, Mas Yanwar itu bukan organisasi namanya, itu organisasi amburadul. Berarti organisasi yang efektif itu yang bagaimana? Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu sebaik mungkin sesuai dengan tupoksinya. Masih di awal pimpinan misalkan atau ketuanya, tugasnya dia mengkoordinir semuanya dengan baik, berjalan dengan baik. Tugasnya dia salah satunya membuat sambutan untuk dia sambutan dengan laporan dan teknologi daripada seluruh peserta. Sekarang saya membuat surat, benda, membuat keuangan, konsumsi itu ada tidak semata-mata organisasi yang efektif dan resilient itu dan dikatakan berhasil dikerjakan satu orang. Berarti itu tidak benar dan mesti. Itu ya kerjasama kerja tim dalam bentuk organisasi. Dan keempat yang terakhir adalah cuan. Cuan. Dana ada yang biaya. Walaupun kamu sepintar apapun, dan kalau tidak ada cuannya, berhasil. Itu kalau cuannya kerjasama dengan beton misalnya, atau kerjasama dengan udara bagaimana? Atau didanai dia, apakah didanai pun? Kalau didanai pun syukur alhamdulillah.